Gerak cepat, 2 minggu 22 pelaku kejahatan diringkus Polres Lampung Utara. Lampung Utara, dalam kurun waktu 2 minggu, Polres Lampung Utara dan jajaran menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan KRYD dengan berhasil mengungkap 20 kasus kejahatan yang meresahkan masyarakat dengan mengamankan 22 tersangka. Kapolres Lampung Utara, AKBP Kurniawan Ismail, SH, SIK, MIK mengatakan, hari ini, kita menggelar konferensi pers, hasil kegiatan KRYD, periode tanggal 14 September sampai tanggal 10 November, tahun 2022, dengan jumlah kasus sebanyak 20 kasus, dengan jumlah pelaku sebanyak 22 orang. Ada 6 kasus, meliputi TP pornografi sebanyak 1 kasus, dengan pelaku 1 orang. Kasus curat sebanyak 8 kasus, dengan pelaku sebanyak 11 orang. Persetubuhan anak di bawah umur, sebanyak 1 kasus, dengan 1 orang pelaku. Kemudian kasus budidaya pertanian, pemalsuan obat herbisida, sebanyak 1 kasus, dengan pelaku 1 orang. Kasus pencurian, sebanyak 7 kasus, dengan pelaku sebanyak 7 orang. Dan kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, sebanyak 1 kasus, dengan pelaku 1 orang, ujar AKBP Kurniawan, saat menggelar konferensi pers, didampingi Wakapolres, Kompol Dwi Santosa, dan Kasat Reskrim, AKP Eko Rendi, hari Kamis tanggal 10 November tahun 2022. Kemudian dijelaskan juga oleh Kasat Reskrim, AKP Eko Rendi Oktama, SH, bahwa dari 22 orang pelaku, terdapat 5 orang pelaku, yang merupakan warga luar Kabupaten Lampung Utara. Mereka merupakan warga luar Lampung Utara, namun melakukan pelanggaran hukum di wilayah Lampung Utara, jelas AKP Eko Rendi Oktama. Selain itu disebutkan juga, beberapa barang bukti yang diamankan, antara lain, kendaraan roda 2, sebanyak 9 unit, HP sebanyak 6 unit, uang sejumlah Rp2.538.000, 1 unit kunci Inggris, dan barang bukti lainnya, sebanyak 9 unit. Dari 22 pelaku tersebut, 1 orang pelaku terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur, karena sempat melawan, saat akan diringkus oleh anggota Satreskrim Polres Lampung Utara. Para pelaku ini dipengaruhi faktor ekonomi dan kecanduan aksi perjudian, sehingga terus ingin bermain judi. Ketika tidak ada uang, maka mereka melakukan pelanggaran hukum, tutupnya. AKP Eko, dari Kabupaten Lampung Utara, Pario Saputra memberitakan. Jangan lupa di-subscribe dan like ke channel ini, supaya berkembang baik. Seandainya sudah di-subscribe dan like, saya ucapkan terima kasih. Enggak maksudnya apa gitu. Pak Ronald asli mana Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan siang hari ini kami dari Polres Lampung Utara yang melaksanakan kegiatan konferensi pers terkait dengan ungkap kasus yang sudah kita laksanakan. Untuk siang hari ini ada beberapa kasus yang akan kita lakukan konferensi pers, yaitu di sini ada 6 jenis ya, 6 jenis kasus. Yang pertama terkait tindak pidana pornografi, ada 1 kasus, pelakunya 1 orang. Kemudian kasus curat ada 8 kasus dengan pelaku 11 orang. Kemudian kasus persetubuhan anak di bawah umur ada 1 kasus, pelaku 1 orang. Kemudian kasus ini apa namanya, budidaya pertanian ya, buat apa namanya, racun rumput palsu ya, palsu. Kemudian berikutnya adalah kasus pencurian, ada 7 kasus dengan 7 pelaku. Kemudian kasus KDRT dengan 1 pelaku. Rekan-rekan sekalian ya, siang hari ini kita laksanakan press release terkait dengan kasus ini, terutama terkait dengan kasus surat ya, yang kita lakukan. Memang saat ini sedang gencar kita lakukan ya. Kemudian kami juga berhasil mengamankan, menyita beberapa barang bukti kendaraan bermotor ya. Dari kegiatan ini dilaksanakan oleh tim TK 308 Presisi Polres Lampung Utara bersama Polsek Jajaran. Jadi dari barang bukti yang sudah kita amankan, selanjutnya nanti kita akan jika ada pemiliknya ya, kita akan infokan ini kepada seluruh warga masyarakat. Jika ada pemilik dari kendaraan ini, nanti akan kita pinjam pakaikan ya, Pak Kasat ya, kita pinjam pakaikan supaya masyarakat juga mungkin bisa mendapatkan kembali kendaraannya. Ya, ini adalah follow up yang kita lakukan terkait memang intensitas kriminalitas terkait dengan kasus surat memang agak mengalami peningkatan. Namun upaya yang kita lakukan selama 2 minggu terakhir ya, saja sudah membuahkan hasil. Angkanya tidak cukup turun cukup drastis, namun tidak menutup kemungkinan juga kita mengimbau kepada warga masyarakat untuk lebih waspada, antisipasi, karena memang situasi saat ini di mana pandemi COVID ini sudah mulai mereda ya. Kemudian aktivitas masyarakat sudah mulai kembali. Ini juga membawa dampak, mungkin para pelaku melihat adanya peluang, kesempatan sehingga mereka melakukan aksinya. Dan kepolisian tidak bisa bekerja sendiri, kepolisian tentu perlu bekerja sama juga dengan masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, dan kita juga bekerja keras untuk melakukan penindakan agar angka kriminalitas dan kasus surat di Lampung Utara ini bisa diminimalisir. Mungkin itu ada yang ditanyakan dari rekan-rekan media. Pak Kapolres, Pak Kapolres, dari para pelaku ini berapa jumlahnya yang dari luar Kabupaten Lampung Utara, Pak? Langsung aja kita tanya ya. Yang bukan asli orang Lampung Utara katakan ada 5. Berarti mereka ini pemain antar lintas, Pak ya? Ya, ada beberapa yang memang permainan dia pelaku lintas kabupaten. Ada yang memang dia huntingnya ataupun melakukan kejahatannya memang fokus terhadap Lampung Utara. Jenis kasusnya sendiri apa? Mana? Ini kebanyakan pencurian dan pemberatan. Pak Kasat, yang diberi tindakan tegas Pak Kasat berapa orang Pak Kasat? Jangan kelumpuhan Pak Kasat. Tangan-tangan yang diberikan tindakan tegas yang kena tembak berapa orang? Dari 22 yang kena 21 orang. Kasus apa itu, Nan? Surat. Lokasi dan Lokasi di mana, Pak?
Oh di Jamret ya? Jamret di Badako dan Ramayana. Ada 3 TKP. Satu lagi Pak Kapolres, untuk mengantisipasi Natal dan Tahun Baru setelah libur akhir tahun, adakah himbauannya untuk masyarakat? Ya, antisipasi akhir tahun dan Natal ya, kita yang pertama adalah tentunya kita minta masyarakat waspada. Memang melihat tren kejahatan dimungkinkan akan meningkat, namun kalau kita bisa waspada lebih awal, saya rasa kejahatan bisa kita tekan. Ya. Kemudian kita juga saat ini sudah melakukan kegiatan-kegiatan turun langsung pada masyarakat. Kita istilahnya belanja permasalahan, ya, kita datang masyarakat, kita selesaikan solusi yang ada di permasalahan yang ada di masyarakat, kita berikan solusi, termasuk kita berikan himbauan Kamtibmas mengingat antisipasi akhir tahun dan Natal ya, Natal Tahun Baru. Di samping itu juga kegiatan kita antisipasi cuaca saat ini sudah mulai intensitas hujan sudah meningkat, beberapa wilayah sudah mulai tergenang. Kita bersama Satgas melakukan upaya-upaya antisipasi adanya terjadi. Kalau penangkapan selama 2 minggu ini kita lakukan kegiatan intens ya, menangkap kasus surat ya. Untuk barang buktinya mana? Jumlah barang buktinya. Barang bukti ada 9 sepeda motor ada 2, kemudian ini ada handphone 6 unit, kemudian uang tunai sebesar Rp2.538.000, kemudian satu buah kunci Inggris ya, kunci Inggris. Sama ini kita juga kita sudah mendatakan kendaraan ini, kita lihat identitas kendaraan itu, kemudian nanti akan kita kembalikan kepada pemiliknya, izin pakai. Itu sampai dengan hari ini sudah ada yang mengajukan belum Pak? Baru 1. Alasan mereka Nanti kita ini sambil nanti kita rilis ke kawan-kawan nomor angka mesinnya. Ya, nanti biar diinfokan. Saya di-share ke publik. Siap. Pak Kapolres, satu lagi Pak, motif Pak. Untuk motif sendiri, para pelaku tindak pidana curas ini kebanyakan dilatar belakangi oleh yang pertama ekonomi, yang kedua perjudian, karena memang ada yang beberapa yang tergantung ataupun merasa ingin main judi terus dengan tidak ada uang, dia mencuri, melakukan penculian. Oh, Barang bukti kan? Oh iya, angkat barang bukti. angkat barang bukti. Iya. Bang Luki kalau mengangkat barang bukti angkat. Belum dan. Ini di Lampung Tengah. Apa ini? Dari sini Pak. Nanya kan? Alasannya kok bekerja di Lampung? Main tadi Pak. Terus? Saya motor saya kan sudah ada Pak. Saya bingung untuk menembusnya. Terus mencuri apa kamu? Uang Pak. Di mana? Di Kopi Pak. 2.538.000. Itu Gimana cara kamu? motivasinya Aris Pak. Aris. Modusnya kayak mana itu kamu? dijual kemana itu? Itu orangnya lagi tidur Pak. Pagi siang malam? Siang Pak. Siang. Berapa banyak yang itu? Yang malam motor emang? Itu dalam sekali produksi dapat berapa?
Woi kanan, kasus apa? Kasus apa ini? Motor. Motor bang. Di mana kejadiannya? TKP? Di Bukit Kemuning. Di Bukit Kemuning. Di Bukit Kuning. Pakai apa dalam? Bawa motor, Pak. Golok. Enggak. Siapa namanya? Frankie. Kasus apa, Franky? Motor, Pak. Di motor. Rapat, tahan bang. Ini kayaknya penataan anggaran juga. Enggak penataan. Sahabat sekalian, dari kumpul dengan kawan-kawan media di Polres Lampung Utara.